ada percakapan dari grup sebelah untuk menghancurkan saya, untuk menghukum saya, kan begitu. Itu versinya Mbak Deddy Mirjani sah-sah saja. Terdakwa kasus dugaan pemerasan dan tindak pidana pencucian uang, Nikita Mirzani, murka dan menolak kembali ke rumah tahanan usai persidangan yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Kamis 31 Juli 2025. Nikita mendesak Majelis Hakim PN Jakarta Selatan memutar audio dalam flash disk yang ia berikan dalam sidang. Kata Nikita, audio itu berisi percakapan antara jaksa penuntut umum dengan Dr. Reza Gladys, pelapor kasus dugaan pemerasan dan TPPU yang menjerat Nikita. Menurut dia, percakapan itu memengaruhi jalannya persidangan kasus ini. Adapun permintaan tersebut disampaikan Nikita sesaat setelah Ketua Majelis Hakim Hairul Soleh menutup jalannya sidang. Saat itu, Hakim meminta Nikita dibawa kembali ke rumah tahanan. Ditemui cek kabar online di kantor hukumnya di kawasan Duren 3 Pasar Minggu, pengacara Indra Tarigan memberikan tanggapannya terkait persidangan Nikita Mirzani, yang menghadirkan saksi Dr. Oki Pratama dan Sheila Saukia. Jadi yang pasti saya tadi datang telat ya. Datang telat, jadi kesaksian Dr. Oki, Sheila Saukia, tadi saya sempat udah nggak dengar lagi. Karena memang saya datang jadi telat banget, ada kerjaan tadi. Tadi pas saya sampai di sana, kalau salah itu di jam 3 lebih ya. Jadi pas momen-momen panasnya di mana Mbak Nikita Mirzani nggak mau dibawa lagi ke rutan dengan alasan karena ada rekaman suara atau bukti-bukti yang dimintakan ke majelis hakim diputar, tetapi itu tadi kan ditolak sama majelis hakim ya. Itu doang. Tapi kalau masalah kesaksian Dr. Ogi sama yang lain-lain tadi aku nggak dengar, jadi aku nggak bisa berkasih pendapat, takut salah. Ya oke. Kalau masalah Dr. Oki, Sheila Saukia pasti itu semua dipanggil sama penyidik. Berarti kan dari awal bahwa mereka ini dianggap mengetahui permasalahan ini ya, sehingga itu kan dijadikan sebenarnya jadi saksinya jaksa, bukan saksinya dari Mbak Nikita kan, ya dong, kan jaksa yang menghadirkan. Nah kalau misalnya nanti saksi ada saat yang meringankan Nikita Mirzani, nanti mungkin masih ada lagi nanti siapa yang dipanggil sama Mbak Nikita Mirzani sama pengacaranya. Menurut saya, pandangan hukum saya gitu. Nah itu tadi, karena apa? Karena Oki kan pasti minta keterangannya, asal muasalnya perkara ini seperti apa, karena di dakwaan itu kan nama Oki disebut. Ya itu, kalau masalah keterlibatan segala macamnya itu ya lihat nanti bagaimana di persidangan. Kesaksiannya si Oki ini meringankan atau memberatkan Mbak Nikita Mirzani. Tadi perdebatannya memang berupa apa? Aku nggak dengar tadi. Hah? Ya itu sah-sah saja, itu kan hak penyidik. Aku bilang kemarin itu penyidik itu kan berhak aja melihat pasal yang mana yang ditentukan yang pas gitu loh. Oke, lanjut. Ego. Gimana Bang? Makanya kalau di pasal itu di persidangan itu kenapa hakimnya ada 3, ada ketua, ada anggota 2, ya salah satunya memang harus netral jadinya kan, harus ada pertimbangan kan begitu. Itu hal biasa sih dalam persidangan, biasa. Tapi pertanyaan juga banyak kurang keras suaramu. Oke, tapi kan juga tadi pandangan para pendukung melihat seorang Oki yang itu pertama kali saksi dalam persakitan dengan dia berkata-kata yang tidak pasti. Itu bergeser juga secara umum. Ya namanya siapapun, ya namanya masih orang ya, kalau dipanggil ke persidangan siapapun pasti gemetar. Itu biasa aja sih. Bisa aja. Makanya dari awal gue bilang, ngomong sejujurnya, Mas Oki juga harus ngomong sejujurnya, ada apa ini sebenarnya. Buka aja. Itu loh. Jangan ada yang ditutut-tututin gitu. Seperti itu.
dugaan-dugaan dalam perkara masuk agar dipilih dalam arti diarahkan sendiri Bang, diarahkan. Nah makanya aku bilang kemarin apa, Nikita nggak sendirian toh, Nikita nggak sendirian toh, makanya Mbak Nikita ya harus juga tadi mencecar Oki itu loh, asal muasalnya itu kan pasti ada mereka meeting, rapat segala macamnya toh. Ya mestinya ya tadi dicecar di situ, gitu loh. Jangan mau sendirian, karena apa kan kasihan Mbak Nikitanya sekarang. Nah makanya kemarin aku bilang fokus kepada dakwaan saja, jangan kemana-mana, karena akan jadi blunder. Nah permasalahannya apa, yang ditanya apa, ya jadi kan ngeblunder jatuhnya kan. Jadi garis benang merahnya nggak ditemukan ini. Ya kalau saran aku mestinya fokus, jangan ditanyakan masalah umroh, katanya laki-laki kok bisa umroh di berangkat segala macam, itu maksud aku udah terlalu jauh sih ya. Ini saran. Tadi juga aku ngomong sama Bang Fahmi juga. Ini saran aja, fokus aja sama dakwaan yang didakwakan sama JPU gitu. Jangan melebar kemana-mana. Kayak perkara kemarin saya itu kan fokus aja ITE, udah gitu. Akhirnya saya dulu dituntut 1,5 tahun, ya kan, 1,5 tahun kita fokus pembelaan saya segala macam, akhirnya diponis di PN itu 6 bulan doang kan. Pencemaran nama baik dengan media sosial dengan kekerasannya, ya itu ya bukan pemerasan dengan kekerasan dengan menggunakan sosial media ya. Ya karena kan chatting-chattingan dan Oke Bang, tadi juga ada perdebatan saksi dari mana nih daerah Mendos itu sudah publis belum ada itu gimana arahnya ke situ. ya makanya aku bilang coba fokus aja sama permasalahannya, jangan melebar kemana-mana gitu. Kalau melebar kemana-mana ya titik temunya nggak ada, garis merahnya nggak ada. Yang pusing apa? Semua juga nanti kita pusing lihat ini sebenarnya kasusnya apa sih jadinya gitu kan gitu. Apa memang sengaja mau dikaburkan juga ininya, perkara utamanya kita nggak tahu gitu. Makanya aku bilang kalau bisa fokus pada dakwaan jaksa penuntut umum aja. Apa yang didakwakan itu aja dibantai, itu aja ditangkis, jangan melebar kemana-mana gitu. Kasihan, kasihan sama Mbak Nikitanya, karena apa? Karena nggak fokus pada titik permasalahan. Apa yang didakwakan itu aja fokus. Misalnya pemerasan tadi, fokus kenyataan aja. Ada nggak kamu saya peras? Kan begitu. Kan kamu yang ngejar-ngejar saya misalnya melalui manajer saya. Kapan saya meras kamu? Kan mau sama mau. Udah kan gitu aja mestinya ya. Menurut saya. Tapi kalau ada perbedaan dari Reza dengan Oki, Reza bilang udah suka aja dulu. Tapi dengan Oki dia tidak pernah ngomong, dia ngomong aja langsung. Ada perbedaan ini bakalan kena gak sih Bang antara saksi palsu gitu? Setiap orang kan berhak mengeluarkan pendapatnya apa aja di persidangan. Tapi kalau masalah nanti terbukti dia bersaksi palsu ya ada ancamannya. Itu. Kalau masalah perbedaan itu biasa aja sama persidangan. Kesaksian palsu itu ancaman pidananya itu kalau nggak salah ya di atas 5 tahun juga ya. Kalau nggak salah. Menarik lagi soal nggak kenal kita ini waktu sudah menjelang bulan airnya dengan gaya. Tadi juga dia masyarakat bertanya apa
umum gitu, atau udah waktunya pulang atau ya, tapi kok sempat bertahan dan sempat dilobi oleh JPU keluar ini juga keras karena dia ingin membuktikan video-video pernyataan. Oke, jadi saya lihat dari dua sisi ya. Saya lihatnya dari dua sisi. Saya tidak memihak Mbak Nikita Mirzani dan saya juga tidak memihak jaksa penuntut umum. Ya, yang pertama begini. Satu sisi lagi majelis hakim. Jadi gini, kalau Mbak Nikita Mirzani ini kan punya bukti baru bahwa diduga grupnya dokter Kerja Gladys ini mengondisikan ke JPU sama majelis hakim, ya. Jadi ada rekamannya katanya sama-sama bukti settingannya. Jadi Mbak Nikita Mirzani kalau bisa, ini kan persidangan ini udah apa namanya, udah jadi pantauan masyarakat umum gitu ya. Jadi apa salahnya kalau misalnya bukti yang saya temukan ini saya kasih tahu nih sama masyarakat, sama majelis hakim, sama jaksa, ini loh ada percakapan dari grup sebelah untuk menghancurkan saya, untuk menghukum saya, kan begitu. Itu versinya Mbak Nikita Mirzani sah-sah saja. Tapi kemudian jaksa ataupun hakim berpendapat, ya sudah nanti dalam pembelaan kamu, pledoi kamu keluarkan aja. Gitu. Kenapa? Karena memang kalau misalnya kita mengeluarkan bukti yang kita punya, ada momennya memang nanti, ada waktunya nanti memang untuk kita mengeluarkan bukti-bukti yang kita punya. Itu tadi, saksi ada tadi untuk meringankan kita. Gitu. Karena meringankan, menarik lagi untuk dibahas meringankan juga ada kode dan persidangan. Maaf kan, kalau lihat dari posisi tadi, kita telah menjadi keluar tapi bertahan, akan gimana? Ya itu tadi kembali lagi karena keinginan Mbak Nikita terjadi, keinginan Mbak Nikita Mirzani tadi tidak bisa terkabulkan. Jadi bukan sebenarnya dia nggak kooperatif ya, tapi merasa kesal aja mungkin. Kenapa gue diberlakukan seperti ini? Kan begitu. Ya tetap aja diajukan persidangan, tapi gue pengen tahu nih masyarakat mendengar dulu nih. Kalau ada bukti baru nih, kalau gue dijebak gue ini mau diberatkan dengan kondisi ada rekaman dari keluarga seberang, kan gitu. Kalau menurut gue secara manusia yang namanya orang di penjara terdakwa ya sah-sah saja sih. Sama saya kayak saya pas waktu saya PK ya, saya waktu PK itu kan saya koordinasi sama jaksanya waktu itu. Abang sidang PK-nya kan, sidang PK itu biasanya 3 kali ya. Nah, nanti datangnya sidang gitu ya. Tiba-tiba saya datang sidang, janjinya sidangnya itu jam 10 pagi, tiba-tiba diundur jam 6 sore. Tiba-tiba setelah sidang, tiba-tiba dikasih sama majelis hakim waktu itu, saya ingat betul, jam 6:30 malam itu, JPU itu memerintahkan supaya saya ditahan pada waktu itu. Padahal belum ada untuk kekuatan hukum tetapnya waktu itu belum ada. Walaupun waktu itu kalau saya kalah di kasasi untuk tidak menghalangin jasa untuk mengeksekusi saya, tapi tiba-tiba saya mau ditahan, mau ditangkap waktu itu kan persidangan. Ya sama Mbak Nikita Mirzani, saya lawan juga. Ini maksudnya apa? Kan begitu. Kalau masalah kabur, gue gak bakalan kabur. Akhirnya saya dilepaskan waktu itu. Setelah selesai persidangan, menunggu putusan PK, saya ada kerjaan ke Kejati, tiba-tiba saya dieksekusi di situ, seperti itu. Jadi sah-sah saja Mbak Nikita Mirzani ngamuk, sah-sah saja. Karena menurutnya dia yang nggak adil gitu. Kok diberlakukan nggak adil. Sayangkan kan Bang, pada penilaian dari... Nah ini, kalau disayangkan sebenarnya ya disayangkan. Jadi ini juga menjadi pelajaran bagi ya dimanapun majelis hakim, jaksa penuntut umum ya harus melihat semua pencari keadilan itu ya sama gitu loh, jangan diberlakukan berbeda-beda. Itu aja sih.
juga ada yang menarik itu FF sama salah satu juga ERJ juga datang juga bang. FF itu siapa? Oh, Mbak Fitri Saltahero sama sama Reza Gladys. Wajar. Karena apa? Karena kan Reza Gladys di sini sebagai pelapor, Mbak Fitri kan sebagai temannya Reza Gladys, wajar. Dan itu kan sidang terbuka untuk umum. Tapi memang yang saya sesalkan juga tadi sedikit adalah kenapa hari ini untuk persidangan sangat sulit sekali masuk. Padahal kan si persidangan itu terbuka untuk umum. Saya aja tadi masuk ke dalam itu kayak susah gitu. Oh ya susah ini masuknya kan gitu kan. Pas ribu-ribu segala macam. Kan tadi pakai audio di luar ya TV ya. Tiba-tiba dimatiin. Jadi kita bingung nih ini ngeliatnya dari mana. Jadi itu suasana di pengadilan itu benar-benar menegangkan gitu. Jadi bola liar ini kasus. Kemana-mana ini kasus. Karena hakim juga kan berpendapat kalau nggak berpentingan polisi keluar. Itu sidang terbuka untuk umum loh. Oke. Nah, kalau dikatakan sidang terbuka untuk umum bukan masalah ada orang yang tidak berkepentingan nggak boleh masuk. Nah, kalau misalnya memang seperti itu ya sidang tertutup untuk umum aja dibuat. Kenapa dibikin sidang terbuka untuk umum? Kan begitu. Kenapa sidang terbuka untuk umum itu dibuat? Supaya juga masyarakat itu bisa melihat kasus ini seperti apa sih sebenarnya. Gitu loh. Tapi JPU sendiri tuh tadi awal dari persidangan bilang dia nggak mau ada yang like TikTok. Kalau itu aku no comment ya. Karena kan banyak juga memang yang sorry live TikTok ini nggak menyaring. Kalau yang namanya live ya kan langsung ya. Nah, mungkin ya ada juga yang dipikirkan lah. Kalau itu aku no comment. Saya bang untuk depannya dalam persidangan MM harus gimana bang? Saran aku buat Mbak Nikita Mirzani tetap seperti awal, semangat. Kalau misalnya memang merasa tidak melakukan itu, jangan takut, jangan khawatir. Fokus saja sama dakwaan yang ada, supaya apa? Supaya bisa nanti menemukan keadilan yang diharapkan. Udah itu aja.